Informasi terbaru tentang akhir dari animasi Battle Through the Heavens Season 5 telah tiba. Sebuah trailer baru untuk versi teater dari Battle of the Two Emperors telah dirilis. Tetapi sayangnya hanya berupa presentasi PowerPoint dan bukan cuplikan sebenarnya dari film tersebut. Namun ini bukan sepenuhnya sia-sia, karena video trailer berisi beberapa sketsa desain. Tidak hanya menampilkan model Xiaoyan Daoseng bintang 7, tetapi juga gambar Kaisar kuno Tausi dan Kaisar Naga Tua Zukun. Tidak hanya itu, model Karata Sulet Daudi Kaisar pertempuran Xiaoyan yang sangat badas juga tampil. Trailer ini juga mengungkapkan dua artefak besar klan jiwa dan klan kuno dari klan Gu. Dan bahkan desain Daudi Kaisar Jiwa telah terungkap, memancarkan aura kejahatan yang luar biasa. Baiklah, mari kita langsung ke topik utamanya untuk mendengarkan penjelasan yang lebih detail. Pertama-tama, animasi Donghua ini akan segera berakhir dan untuk itu pihak resminya akan menjadikan episode terakhir itu menjadi sebuah film yang luar biasa sehingga banyak penggemar dan penonton sangat puas dari berbagai aspek. Kali ini trailer baru untuk film Battle of the Two Emperors mengungkap banyak informasi, tetapi informasi resminya masih dirahasiakan. Trailer tersebut hanya menampilkan gambar konsep dan bahkan sulet. Tampaknya film ini masih dalam tahap revisi dan penyempurnaan dan belum sepenuhnya selesai. Bagaimanapun ini adalah karya terakhir, jadi harus sempurna, perfect. Saat bab klan Yao telah dimulai, Xiaoyan tidak hanya menjadi alkimis nomor satu di benua Daoji, tapi juga menyaksikan seluruh proses pemusnahan klan Hun terhadap klan Yao. Hanya melalui pemurnian pil mendalam tingkat 9 miliknya sendiri, dia nyaris berhasil menerobos ke ranah Daoseng bintang 6 dan melarikan diri bersama sisa anggota klan Yao. Setelah ini, alur cerita di artikel Pertempuran Dua Kaisar akan resmi dimulai. Dan Xiaoyan juga akan menerima penampilan barunya yang sepenuhnya berbeda, Daoseng bintang 7. Ini adalah kostum Daoseng baru terakhir Xiaoyan sebelum menjadi Daudi, karena dia belum mengalami tahap Daoseng bintang 8 atau 9. Penampilan Daoseng bintang 7 Xiaoyan cukup mengesankan, dengan bunga teratai api di tangannya dan roda api surgawi Daoseng di punggungnya, menambah kesan gagah pada dirinya. Selain itu, Xiaoyan berganti mengenakan jubah hitam baru dengan kualitas tinggi dan pola api berwarna emas yang terukir di atasnya. Dia juga mengenakan ikat pinggang bergaris merah, rambut hitam panjang, dan hiasan rambut berbentuk api surgawi yang membuatnya tampak lebih tampan dan gagah, memancarkan aura sosok yang kuat. Fitur wajahnya juga sangat tegas, dan model karakter final kemungkinan akan lebih tampan lagi. Untuk menghadapi Hu Tiandi, Xiaoyan yang akhirnya berhasil menerobos ke ranah Daoseng bintang 7 harus segera melalui kultivasinya yang berat. Meskipun dengan bantuan Xiaoshuan, Xiaoyan telah melahap jiwa makam surgawi, memungkinkan kekuatan jiwanya mencapai alam kaisar. Dia masih perlu mengikuti jalan api surgawi yang berbeda untuk menebus ke alam Daudi. Satu-satunya yang dapat diandalkan adalah warisan Dewa Kuno Tausi. Pada saat itu, bukan hanya Xiaoyan tetapi bahkan Hu Tiandi pun harus memasuki gua Kaisar Kuno Tausi di bawah menara magma Akademi Jianan. Ketika menjelajahi gua, Kaisar Kuno Tausi juga akan muncul dan desain karakter resminya telah dirilis. Meskipun sedikit berbeda dari deskripsi novelnya, alih-alih digambarkan sebagai pria tua, dia digambarkan sebagai pria muda. Kaisar Kuno Tausi memiliki rambut panjang yang mempesona, melambangkan berbagai api surgawi, dan memegang bola api berwarna di tangannya, tampak sangat tampan.
Dia mengenakan jubah transparan yang berkilauan, dipadukan dengan baju besi perak dan pelindung bahu. Dia memiliki fisik yang kuat, fitur wajahnya yang halus, dan terutama mata yang mencolok, secemerlang langit berbintang. Dia cantik sekaligus berwibawa, memancarkan aura seorang ahli Daudi. Bahkan Sioyan ataupun Hu Tiandi akan merasa kecil dan tidak berarti di hadapan Kaisar kuno Tausi. Namun sebelum memasuki gua Kaisar kuno Tausi, Sioyan akan bertemu dengan seorang teman baru, yaitu Zukun, Kaisar naga kuno tua dari klan kuno kekosongan, yang juga ayah kandung Xian. Zukun adalah penjaga makam, dan ketika Sioyan bertemu dengannya, dia salah mengira bahwa Sioyan telah membunuh Xian. Zukun segera menyerang Sioyan dan melancarkan serangan-serangan sengit. Tetapi untungnya Xian tiba tepat waktu untuk mencegah tragedi hilangnya nyawa Sioyan. Lagi pula saat ini Zukun adalah doseng bintang 9 dan mengalahkan doseng bintang 7 Sioyan adalah hal yang sangat mudah baginya. Desain Kaisar Naga Tua Zukun juga telah terungkap. Dia terlihat mengenakan jubah ungu dan baju zirah emas dan hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, dengan motif sisik naga di seluruh pakaiannya, serta elemen naga kuno kekosongan. Bahkan roda doseng di punggungnya pun bertema naga kuno. Penampilannya cukup bagus. Dia berada di masa jayanya, dengan janggut hitam dan fitur wajah yang tajam, yang jelas menunjukkan gaya yang berani dan kuat. Riasan yang rumit ini memberikan aura yang kuat dan mengesankan, dan secara keseluruhan sangat sesuai dengan deskripsi karakter novelnya. Selain itu, pengumuman resminya juga menyertakan 2 artefak suci. Pertama, pedang pembunuh kaisar adalah artefak pelindung klan dari klan Hun. Dahulu seorang Daudi dari klan Hun menggunakan pedang pembunuh kaisar dan membunuh seorang Daudi yang sangat kuat. Model artefak ini juga cukup menakjubkan dan tampaknya memiliki 2 bentuk. Salah satunya berbentuk seperti pedang besar, dilapisi dengan bola hitam dan merah, dan memiliki mata merah darah. Yang lainnya berbentuk seperti sabit, juga dengan mata merah darah dan pola hitam, dan tampak sangat jahat. Kedua, cermin kaisar kuno adalah artefak paling berharga klan. Kekuatan sejatinya hanya dapat dilepaskan di tangan seorang Daudi, kaisar petarung. Desainnya cukup kuno, berupa cermin perunggu hitam dan kuning. Ketika Hu Tiandi menyerang, Gu Yuan memimpin semua doseng santo perang dari klan kuno Gu untuk mengendalikan cermin kaisar kuno guna menghentikannya. Namun mereka hanya mampu melepaskan setengah dari kekuatannya, dan cermin itu hancur oleh satu jari Hu Tiandi, sebuah kehilangan yang sangat disesalkan. Kemudian, model Daudi milik Sioyan telah terungkap, tetapi sayangnya hanya ada 2 foto. Satunya adalah gambar bayangan hitam dan yang lainnya adalah tampilan belakangnya. Entah itu sosok avatar yang samar atau sulit Daudi. Jelas bahwa Sioyan menerima warisan Kaisar kuno Tausi, berhasil menebus ke tingkat Daudi, dan memiliki tubuh Kaisar api. Wujud Daudi Sioyan cukup mengesankan setelah menyerap esensi warisan Dewa kuno Tausi. Dengan rambut hitam panjang terurai yang melambai tertiup angin, menciptakan tampilan yang berantakan namun indah. Ia juga memperlihatkan otot perut yang terbentuk dengan baik, baju besi hitam di bahunya, dan pelindung tangan. Sambil memegang penguasa suan abadi api surgawi, dia mengenakan celana panjang hitam dengan rok yang menampilkan pola api surgawi berwarna hitam. Berdiri tegak dan menghadap kaisar jiwa Hu Tiandi. Dia benar-benar sangat tampan. Selain itu, Hu Tiandi setelah mengkonsumsi pil Daudi yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tausi dan melahap sejumlah besar keturunan klan Yao, klan Lei, dan klan Xi, beserta anggota kuat klan Hun lainnya, serta sebagian besar makhluk dataran tengah. Hu Tiandi akhirnya menebus ke alam Daudi.
Ketika memadatkan tubuh kaisar darahnya, penampilan Daudinya terungkap. Meskipun memancarkan aura kejahatan yang luar biasa, Hu Tiandi mengenakan baju zirah hitam dan merah. Seluruh tubuhnya dipenuhi mata merah iblis. Wujudnya telah menjadi mengerikan, dan meskipun dia mempertahankan bentuk manusia, dia menyerupai monster. Rambutnya telah berubah menjadi merah tua, menjulang ke langit dan melayang di udara. Matanya merah padam dan wajahnya telah kehilangan daya tariknya, malah memancarkan aura kejahatan yang intens. Pemandangan saat dia mengulurkan tangannya kepada Xiaoyan benar-benar jahat. Setelah ribuan tahun merencanakan, Hu Tiandi akhirnya mencapai tujuannya. Namun dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan saingan terbesarnya yang ia remehkan dahulu, Xiaoyan. Adegan di mana Xiaoyan, seorang Daudi, berdiri berhadapan dengan kaisar jiwa, memancarkan aura takdir yang nyata, sungguh menakjubkan. Baiklah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada pendapat lain silakan berkomentar.